bersinergi terang, menggapai cita untuk generasi menjadi pelajar Pancasila sejati. Bersama kita bangun negeri, mendidik dengan hati penuh dedikasi, menginspirasi, melangkah pasti ke KG Mustika Jaya. Kita bersama di sini. Kompetensi terus kita kembangkan, metode kreatif jadi pegangan, kolaborasi jadi kekuatan, mengantar siswa penuh harapan. Bersama kita bangun negeri, mendidik dengan hati penuh dedikasi, menginspirasi, melangkah pasti ke KG Mustika Jaya. Kita bersama di sini. Dengan Pancasila jadi dasar, kami tanamkan nilai yang besar, membentuk pelajar mandiri, berakhlak. Baik, selamat datang di ruang Zoom Bapak Ibu peserta webinar pendidikan bersama KKG Kecamatan Mustika Jaya, Komunitas Pembelajar Mustika Jaya yang berkolaborasi dengan Kombel Padurenan 1. Ya, sudah mulai kumpul ya Bapak Ibu semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke acara, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu agar acara webinar seri ke-20 ini yang akan diselenggarakan oleh KKG Kecamatan Mustika Jaya, Komunitas Pembelajar Mustika Jaya, yang berkolaborasi dengan Komunitas Belajar Padurenan 1 akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mengikuti jalannya webinar dengan aktif, termasuk menyimak pemaparan materi oleh narasumber dan berpartisipasi dalam sesi diskusi. Lalu peserta diundang untuk berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab untuk memperkaya diskusi dan mendapatkan klarifikasi lebih lanjut tentang materi yang dibahas. Peserta diharapkan untuk menghormati waktu dan ketertiban selama webinar berlangsung. Peserta diharapkan untuk mempertimbangkan dan menerapkan hasil webinar dalam praktik pembelajaran di kelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peserta mohon mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Lalu bila ada peserta yang ingin bertanya, mohon raise hand terlebih dahulu. Itulah tadi kesepakatan yang harus kita jalankan selama acara webinar ini berlangsung. Bagaimana Bapak Ibu? Kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah sehat Ibu MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk acara, saya mau bacakan pantun terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa jawab dengan jawaban cakep. Bawa makan tempatnya rantang. Cakep. Dalam rantang isinya acar. Cakep. Saya ucapkan selamat datang. Semoga acara webinar hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desta Dwi Putri Permata Yusuf yang akan memandu jalannya acara webinar seri ke-20 bersama KKG Mustika Jaya, Komunitas Pembelajar Mustika Jaya yang berkolaborasi dengan Kombel Padusat atau Komunitas Belajar Padurenan 1 pada siang ini. Webinar kita pada siang hari ini membahas topik tentang praktik baik, refleksi,
dan perbaikan pembelajaran oleh guru dan meningkatkan kualitas literasi di era digital. Sebelumnya, izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Abdus Salam MPD selaku pengawas Kecamatan Mustika Jaya. Yang saya hormati Bapak Kusnadi SPDI selaku Ketua K3S Kecamatan Mustika Jaya. Yang saya hormati Bapak Hendra Ridwan SPDMM selaku Kepala Sekolah SDN Padurenan 1. Yang saya hormati Bapak Joko Awal Suroto MPD selaku Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya. Yang saya hormati Ibu Vivi Hajar Asfiah SPD selaku penggerak komunitas pembelajar Mustika Jaya. Yang saya hormati para narasumber, antara lain Bapak Rosim SPDI selaku guru penggerak angkatan 10. Lalu yang kedua Ibu Ida Suwaida SPDGR selaku guru SDN Padurenan 1. Yang saya hormati para moderator antara lain Ibu Imas Waliyah SPDGR dan Ibu Iil Yuni SPDGR. Serta tentunya yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru peserta webinar series ke-20 pada siang hari ini yang berbahagia. Webinar series ke-20 ini mengusung tema praktik baik, refleksi, dan perbaikan pembelajaran oleh guru dan meningkatkan kualitas literasi di era digital. Bapak Ibu sekalian, berikut ini saya akan bacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan, setelah itu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus ada diskusi tanya jawab, lalu ice breaking, setelah itu penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Bapak Ibu semua, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama-sama dengan keadaan sehat berafiat untuk sama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online, namun hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Acara ini merupakan webinar ke-20 dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh KKG Kecamatan Mustika Jaya, Komunitas Pembelajar Mustika Jaya yang berkolaborasi dengan Kombel Padusat. Bapak Ibu, memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin sekalian, dimohon untuk menyimak dengan hikmat. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara sambutan, alangkah baiknya
Kita berkenalan terlebih dahulu kepada para petugas pada siang hari ini. Mohon maaf. Yang pertama, koordinator webinar pada siang ini yaitu Ibu Elis Istiqomah SPDGR selaku guru penggerak angkatan ke-8. Lalu narasumber pertama ada Bapak Rosim SPDI selaku guru penggerak angkatan ke-10. Lalu narasumber kedua ada Ibu Ida Swaida SPDGR. Lalu moderator pertama ada Ibu Imas Walia SPDGR. Lalu moderator kedua ada Ibu Iil Yuni SPDGR. Lalu nanti ice breaking akan dipandu oleh Ibu Ajrun Mata Unli dan MC saya sendiri Ibu Desta Dwi Putri Permata Yusuf. Baik Bapak Ibu sekalian, melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kepada Bapak Hendra Ridwan SPD MM selaku Kepala Sekolah SDN Padurenan 1. Kepada Bapak Hendra disilakan. Bapak Hendra, saya panggilkan kembali. Untuk sambutan pertama, Bapak Hendra Ridwan SPDMM selaku Kepala Sekolah SDN Padurenan 1. Kepada Bapak Hendra, kami silahkan. Bapak Hendra sudah bergabung. Bapak Hendra, Bapak Hendra sudah ada? Baik, kalau Bapak Hendra belum siap, mungkin kita sambutan yang berikutnya dulu ya Bapak Ibu. Sambutan yang berikutnya yaitu Bapak Joko Awal Suroto MPD selaku Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya. Kepada Bapak Joko kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Desta Dwi Putri selaku MC pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya salam semangat juga untuk teman-teman yang bertugas dan peserta webinar yang ke-20 ini. Sebelumnya yang sangat saya hormati Bapak Abdussalam MPD selaku pengawas SD Kecamatan Mustika Jaya di Gugus 1. Yang sangat saya hormati Bapak Ketua K3S Mustika Jaya dan Ketua K3S Kota Bekasi, Bapak Kusnadi SPDI. Yang kami hormati Bapak Hendra Ridwan SPD MM selaku penyelenggara dan Kepala Sekolah di SD Negeri Padurenan 1. Ibu dan Bapak peserta webinar ke-20 pada siang hari ini, kami KKG Kecamatan Mustika Jaya dan komunitas pembelajar Mustika Jaya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, atas apresiasi yang selama ini terus membersamai KKG dan komunitas pembelajar Mustika Jaya dalam berbagai praktik baik dalam pembelajaran
yang tentunya berkolaborasi dengan komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan, khususnya sekolah dasar di Kecamatan Mustika Jaya, baik sekolah negeri maupun swasta. Saya sebagai Ketua KKG juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pengawas, Bapak Ketua K3S, Koordinator UPP, Bapak Ibu Kepala Sekolah, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Mustika Jaya. Karena tanpa support, dukungan, motivasi, arahan, dan bimbingan dari beliau-beliau yang saya sebutkan tadi, nggak mungkin sampai webinar yang ke-20. Seperti kata syair, tembang Sunda ada pupuh. Tak terasa webinar hari ini sudah sampai yang ke-20. Webinar yang ke-20 ini tentunya merupakan perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan yang perlu perjuangan dan pengorbanan, baik waktu, ilmu, tenaga, dan materi. Itu semua dapat terselenggara karena adanya sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, pengawas, ketua K3S, koordinator UPP, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, dan tentunya semua peserta webinar pada siang hari ini yang terus dan terus membersamai adanya pelaksanaan webinar yang diselenggarakan oleh KKG, Komunitas Pembelajar Mustika Jaya, dan komunitas belajar di Satuan Pendidikan Kecamatan Mustika Jaya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dengan tulus rela berbagi ilmu, berbagi praktik pembelajaran, tentunya yang pernah disampaikan, diajarkan, diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikannya masing-masing. Di sini kita berdiskusi, di sini kita bersinergi, di sini kita berkolaborasi, di sini kita saling silaturahim, saling mengenal satu dengan yang lainnya untuk kebersamaan dan kebaikan kita sebagai ujung tombak pendidikan khususnya yang ada di Kecamatan Mustika Jaya. Dengan harapan webinar, seminar, workshop, dan lainnya yang sifatnya merupakan berbagi praktik baik pembelajaran dapat kita sampaikan kepada rekan-rekan sejawat kita. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada rekan-rekan kerja. Yang pertama Ibu Giarti MPD, yang kedua Ibu Vivi Hajar Asfiah SPDGR, dan yang ketiga adalah Ibu Tanti Setiorini SPD, di mana beliau-beliau sudah dinyatakan lulus dalam mengikuti diklat pendalaman materi, diklat pembelajaran mendalam yang dilaksanakan di Bandung, kurang lebih waktunya 1 minggu sampai 2 minggu. Kita hebat tadi mengimbaskan, melakukan diseminasi ilmu pengetahuan yang didapat pada saat diklat tersebut kepada kita semua. Sekali lagi selamat kepada teman-teman hebat semua. Dan saya sampaikan pula bahwa webinar yang ke-21 nanti, insya Allah yang menjadi petugas webinar adalah dari teman-teman kita SD Negeri Padurenan 3. Akhirnya saya tutup sambutan saya pada siang hari ini, webinar yang ke-20 ini. Bila salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko yang sudah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu, sepertinya Pak Hendra sudah masuk ya. Jadi untuk sambutan yang berikutnya, pada Bapak Hendra Ridwan SPDMM, selaku Kepala Sekolah SDN Padorenan 1. Kepada Bapak kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ketua K3S baik kota maupun Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Abdus Salam selaku KKPS atau pendamping atau pengawas Kecamatan Mustika Jaya. Yang saya hormati pula rekan-rekan peserta webinar ke-20 Kecamatan Mustika Jaya, dan yang paling tidak saya lupakan dan tidak terlewat juga yaitu yang saya hormati pula Bapak Joko selaku Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya. Terima kasih Pak Joko atas arahan kepada teman-teman, rekan-rekan guru di Kecamatan Mustika Jaya sehingga bersinergi dalam menyelenggarakan workshop, pelatihan ataupun sosialisasi baik dalam bentuk IHT ataupun webinar ya, terutama workshop yang kalau IHT itu hanya di dalam ruang lingkup di dalam sekolah. Baiklah, perkenalkan nama saya Hendra Ridwan, saya Kepala Sekolah SDN Padorenan 1. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami selaku tuan rumah dalam menyelenggarakan webinar pada sesi ke-20 ini. Bapak Ibu, dalam sambutan ini saya hanya mengingatkan atau hanya mengupas kulitnya saja tentang literasi digital ya Bapak Ibu. Adapun literasi digital itu adalah kecakapan atau literasi yang berkaitan dengan penggunaan gadget atau komputer ya yang meliputi atau memiliki 4 pilar. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya atau mungkin baru mengenalnya, maka kita sama-sama belajar pada sesi ini, yaitu yang pertama itu adalah kemampuan literasi digital atau kita sebut juga kecakapan digital. Nanti mungkin dalamnya nanti bisa dikupas oleh Pak Rosim, lalu ditambahkan oleh Bapak Ibu Ida ya selaku narasumber nanti. Dalam kecakapan atau life skill dalam menggunakan perangkat media baik berupa gadget ataupun komputer itu ternyata ada 4 pilar yang wajib diketahui. Ini hanya kulitnya saja, yaitu kemampuan menggunakan media sosial ataupun aplikasi-aplikasi yang berkenaan dengan kecakapan di internet yang tujuannya adalah berkomunikasi. Yang kedua adalah budaya. Pilar yang kedua adalah budaya literasi digital, yaitu ya mungkin nanti dibahas nanti yang harus yang lebih lanjut. Yang ketiga adalah adab atau etika literasi digital, di mana ketika seseorang itu menggunakan medsos, menggunakan piranti-piranti yang berkaitan dengan internet untuk berkomunikasi, harus mampu
mengetahui ilmu tentang etika atau adab dalam berkomunikasi. Contohnya berkata atau bertutur kata yang sopan. Yang kedua, apakah ketika kita bicara atau memposting sesuatu itu akan menyinggung perasaan orang lain, itu wajib diingat atau diketahui. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, itu lebih baik berpikir 2 kali atau 3 kali, yaitu apakah ini bisa membuat seseorang itu merasa terganggu atau merasa nanti akan menjadi marah, atau hal yang lainnya yang tidak pantas, yang tidak enak, yang tidak bisa diterima oleh pikiran atau perasaannya. Dan yang keempat itu adalah keamanan dalam literasi digital, di mana kita harus mengetahui rahasia-rahasia akun-akun yang ada pada diri kita itu wajib dijaga. Kayak semisal istilah OTP, one time password, itu hanya kita yang tahu, tidak perlu dibagikan yang lain. Jadi hanya kita, batasan kita yang perlu mengetahui, karena nanti timbul hal-hal yang tidak aman. Selain bisa timbul hacking, terusnya scamming, flashing, itu ada istilah-istilah dalam keamanan menggunakan gadget atau komputer. Itu aksesnya nanti akan meretas identitas kita. Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Nanti narasumber lebih lanjut yang bisa memaparkan ini semua. Saya hanya menyampaikan kulitnya saja. Dan yang terakhir, pesan saya atau yang saya ingat, ketika orang itu terampil dan sering membaca, sering menggunakan ilmunya baik dalam bentuk ilmu kontekstual, yaitu media cetak, atau media digital, yaitu internet, dia akan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Yang pertama, yang kedua itu mampu menggunakan kosakata yang lebih luas dan memiliki wawasan yang lebih luas. Nah, itulah yang namanya disebut dengan literat. Literat itu orang yang menguasai literasi. Dia bagaimana dia bisa berlaku, bagaimana dia bisa mengkondisikan dirinya sendiri, apakah saya pantas, saya mengeluarkan postingan atau menanggapi respon dari seseorang ataupun orang lain. Nah, itu nanti dia akan memiliki wawasan tersebut atau pengetahuan dalam berkomunikasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendra yang sudah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sambutan yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kusnadi SPDI selaku Ketua K3S Kecamatan Mustika Jaya. Kepada Bapak kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, di jalan ini. Sibuk. Mengatur acara. Bapak lagi di jalan, tadi ditungguin, masih di kantor lama. Masya Allah. Pertama, yang saya hormati Kepala SD Padurenan 1, Pak Hendra Ridwan. Ya. Yang saya hormati pengawas UPP Mustika Jaya yang diwakili Pak Abu Salam, Ketua KKG Pak Joko Awal Suroso, serta seluruh narasumber yang hadir pada kegiatan hari ini. Saya mengucapkan selamat melanjutkan kegiatan, lakukan penuh dengan semangat, terus berbagi hal baik sesama guru di Mustika Jaya.
Tetap semangat. Itu saja dari saya. Selamat melanjutkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wabarakatuh. Kusnadi atas sambutannya dan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Baik Bapak Ibu sekalian, sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari Bapak Abdussalam MPD selaku pengawas Kecamatan Mustika Jaya yang akan sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Kepada Bapak kami silakan. Ya, terima kasih Ibu Desta. Sama-sama Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Siang hari ini, di bulan ini, kembali kita bersua di dunia maya dalam rangka belajar bersama melalui KKG Mustika Jaya. Salawat beriring salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Yang sama-sama kita hormati Ketua KKPS Bapak Darsiwa MPD, semoga beliau selalu dirahmati Allah SWT dan diberikan Amin. kesehatan. Yang sama kita hormati Pak K3S tadi yang sudah memberikan sambutan sangat singkat karena waktunya diberikan kepada saya, mungkin biar agak lama ya Pak. Selanjutnya nih Kepala Sekolah SDN Padurenan 1 Pak Hendra Ridwan SPDMM yang luar biasa beserta Alhamdulillah. jajaran Bapak Ibu gurunya dari Padurenan 1. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua KKG yang luar biasa Pak Joko Awal Suroto MPD CHT MHT dan Ibu Pipi selaku Ketua Kombel ya Kecamatan Mustika Jaya yang sangat luar biasa, narasumber kita ya dan seluruh petugas dari Padurenan 1 yang sejak pagi dan bahkan sejak kemarin sudah mempersiapkan diri untuk tampil pada siang hari ini. Juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan webinar ini dan Bapak Ibu Guru semuanya, baik yang ada di lingkungan Kecamatan Mustika Jaya maupun yang di luar Kecamatan Mustika Jaya yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mewakili pengawas Mustika Jaya memberikan sambutan dan sedikit memberikan arahan di awal tahun ajaran baru ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada KKG Mustika Jaya dan Kombel Mustika Jaya yang sudah eksis mempertahankan kegiatan yang luar biasa ini ya sampai seri ke-20. Luar biasa, berarti sudah setahun lebih ini bertahan dengan kegiatan yang begitu berinovasi. Bahkan satu kegiatannya yang luar biasa sudah dilaksanakan yaitu kunjungan ke UPI ya Pak Ketua. Baik, saya mohon maaf tidak bisa mendampingi saat itu. Oh ya, mohon maaf. Baik, saya ucapkan selamat pertama kepada teman-teman yang sudah terangkat sebagai P3K ya, dan juga tadi ucapan selamat kepada teman-teman SDM Mustika Jaya yang menjadi fasilitator untuk kegiatan pembelajaran mendalam ya, deep learning. Tadi sudah disebutkan namanya oleh Pak Joko. Dan selamat dan semangat untuk kita semua Bapak Ibu Guru di dalam menyongsong tahun ajaran 2025-2026. Nah, mengingatkan saja Bapak Ibu, di tahun ajaran ini mari kita merefleksi diri sebelum melanjutkan, sebelum kita melangkah ke tahun ajaran baru. Ya, kita pelajari permen-permen yang berubah. Jangan stagnan dengan perangkat atau aturan-aturan yang lama. Sekedar mengingatkan saja bahwa di tahun 2025 ini ada beberapa yang berubah melalui Permendikdasmen tahun 2025, yaitu pertama mungkin yang terkait dengan kegiatan kita yaitu Permen nomor 9 dulu ya, yang akan kita laksanakan yaitu terkait dengan
tes kemampuan akademik yang akan dilaksanakan untuk kelas 6. Ini para guru kelas 6 agar bersiap-siap. Selanjutnya ini yang terkait dengan kita sebagai guru. Permen nomor 10 tentang SKL. Nah, Bapak Ibu yang sudah menyusun, harap diperhatikan standar kompetensi lulusan kita, ya. Dan di sana SKL kita mencakup sekarang 8 dimensi lulusan, profil lulusan yang harus dikuasai pada setiap akhir jenjang pendidikan. Dan untuk permen nomor 11-nya, Bapak Ibu, ya, tentang apa? Pemenuhan beban kerja guru. Nah, ini yang sedang ramai, ya. Pada pasal ayat 1 itu menerangkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya bukan cuma mendidik, mengajar, membimbing, menggerakkan, melatih, menilai, ya. Di situ juga ada tugas pokok guru, yaitu merencanakan di pasal 3 pembelajaran atau bimbingan, melaksanakan pelajaran dan bimbingan, menilai hasil pembelajaran, dan membimbing serta melatih murid, dan yang terakhir melaksanakan tugas tambahan. Jadi ini Bapak Ibu Kepala Sekolah, pegangan buat kita apabila kita memberikan tugas tambahan kepada Bapak Ibu gurunya. Ya, baik Pak, siap. Oke, selanjutnya nih Terima kasih. yang tidak kalah pentingnya saya mengingatkan saja terkait dengan beban kerja guru. Bahwa di sana di surat edaran ditentukan 37,5 jam per minggu. Kalau dikali 60 menit, 2.250 menit, untuk yang 6 hari, berarti kisarannya 6,25 jam kerjanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya. Tidak hanya jam belajar mengajar di kelas aja, tapi mereka harus berada di sekolah kisarannya sekitar 6,25 jam untuk yang 6 hari. Kalau untuk yang 5 hari kerja berarti 7,5 jam berada di sekolah. Ini sekedar mengingatkan saja Bapak Ibu untuk permen 11 ini. Dan untuk permen 13-nya, nah ini yang perlu kita perhatikan terkait dengan penambahan dan perubahan di struktur kurikulum. Nah, ya, ini momen yang sangat penting buat kami menyampaikan bahwa struktur kurikulum yang baru itu ketambahan mata pelajaran apa? Coding, ya, KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Namun untuk kelas berapa silakan dilihat Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk diinfokan ke Bapak Ibu gurunya. Dan bagaimana dengan P5-nya? Oke, itu juga perlu diperhatikan dan dirembukin kembali terkait dengan jumlah jam. Secara global bahwa kelas 1 total jam pelajarannya ada berapa? 32 jam. Kelas 2, 34, kelas 3 sampai kelas 6 ada 42. Itu yang perlu kita cermati. Dan hal yang baru lagi mengenai kebijakan pemerintah di tahun ini, yaitu pertama yaitu tadi pendalaman materi, ya Bapak Ibu, ikutin Pak Joko, pembelajaran mendalam atau deep learning, dan yang kedua terkait dengan coding tadi dan artifisial kecerdasan artifisial, dan yang ketiga gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang hari ini kita sama-sama sudah melaksanakan Hari Anak Nasional dengan ditunjukkan atau diisi kegiatan senam bersama, nyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Oke, sedikit lagi saya mengingatkan sama-sama terkait dengan program gubernur kita, yaitu Gubernur Jawa Barat kita terkait dengan pembentukan generasi berkarakter Pancawaluya. Apa saja itu Pancawaluya? Bager, cager, bener, pinter, dan singer. Yang dikaitkan dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu juga perlu digerakkan di kegiatan sekolah kita. Dan terkait dengan instruksi wali kota, Bapak Ibu, mohon diperhatikan kebersihan lingkungan sekolah dan tidak ada asap rokok di lingkungan sekolah. Artinya tidak ada yang merokok, ya Bapak Ibu, baik itu di dalam ruangan kantor maupun di lingkungan sekolah. Begitu juga ingat tidak ada pungutan-pungutan di luar yang liar, dan serta yang lain-lainnya ada. Ya. Terakhir Bapak Ibu,
Oke. Administrasi yang perlu kita siapkan di tahun ajaran ini untuk sekolah, jangan lupa persiapan dengan kalender pendidikan yang sudah menjadi kalender pendidikan sekolah. Kemudian dipersiapkan juga KSP-nya dan persiapan akreditasinya. Untuk Bapak Ibu guru, ya persiapan seluruh administrasi untuk menyongsong tahun ajaran baru ini, ya, bahkan untuk mempersiapkan adanya PKG. Oke, Bapak Ibu, itu saja dari saya. Selamat kepada Padurenan 1 dengan komunitas belajar Padusatnya. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, ke Jamrut beli martabak mini. Cakep. Cakep. Enggak lupa beli kopi kenangan. Cakep. Selamat ikuti webinar ini. Untuk tahun ajaran baru penuh harapan. Iya. Oke, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan webinar pada siang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas segala sambutannya. Insya Allah apapun yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara inti. Namun sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali ketentuan acara ini. Webinar series ke-20 ini akan disampaikan oleh 2 narasumber dan peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah materi tuntas disampaikan. Dan dipersilahkan bagi peserta yang mau bertanya dengan raise hand terlebih dahulu. Dimohon juga untuk semua peserta menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Baik Bapak Ibu guru hebat, pemaparan materi yang pertama terkait aksi meningkatkan kualitas literasi di era digital yang akan dipandu langsung oleh moderator yang cantik yaitu Ibu Imas Walia SPDGR. Pada Ibu Imas, dipersilahkan. Beri tepuk tangan untuk MC kita hari ini. Terima kasih Terima Ibu Desta kasih atas Bu kesempatannya. Imas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Harga mati. Harga mati. Oke, terima kasih. Oke. Selamat datang dalam acara webinar seri 20 KKG Kecamatan Mustika Jaya. Padurenan 1. Mohon maaf. Selamat datang dalam acara webinar seri 20 KKG Kecamatan Mustika Jaya. Komunitas pembelajar Mustika Jaya berkolaborasi dengan Kombel Belajar Komunitas Padusat SDN Padurenan 1. Bapak Ibu hadirin sekalian, senang sekali saya Imas Walia Widawati, moderator sesi 1, pada hari ini menyambut Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberi kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri serta berproduktivitas. Sebelum saya mulai, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua orang yang sudah hadir pada webinar hari ini. Berikutnya adalah sesi talk show yang pertama. Izinkan saya memperkenalkan narasumber yang pertama pada sesi berikut ini. Beliau merupakan guru aktif mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SDN Padurenan 1. Beliau juga merupakan operator sekolah SDN Padurenan 1, serta guru penggerak Angkatan 10 Kota Bekasi.
Selanjutnya, beliau pun aktif dan sudah tidak diragukan lagi dalam pengalaman berorganisasi, di antaranya Organisasi Santri Condong Kota Tasikmalaya, Aliansi Pelajar Kota Tasikmalaya, Ikatan Putra-Putri Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya. Kemudian beliau juga aktif dalam Purna Paskibraka Kota Tasikmalaya. Beliau pun aktif dalam kelompok kerja guru Mustika Jaya, kemudian KKG PAI Kecamatan Mustika Jaya. Dan dalam hal kepramukaan beliau aktif dalam Kuartir Ranting Mustika Jaya, serta Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kota Bekasi, bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Bekasi. Beliau juga merupakan lulusan STAI Aziyadah Jakarta, Madrasah Aliyah Negeri Tasikmalaya, MTS Miftahul Khair Tasikmalaya, dan SDN Rawamulya Bekasi. Materi yang akan kita bahas topiknya adalah refleksi pembelajaran dan hasil belajar oleh guru. Bersama narasumber pertama, Bapak Rosim, SPDI. Assalamualaikum Bapak narasumber. Apa kabar Pak? Sehat? Waalaikumsalam, Bu Yana. Sehat, Alhamdulillah, Bu Moderator. Baik. Dan meningkatkan kualitas literasi di era digital oleh narasumber kedua, Ibu Ida Suwaida, SPD GR. Assalamualaikum Ibu Ida Suwaida. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Moderator. Iya, terima kasih. Pada sesi ini, Bapak Rosim akan membahas tentang pentingnya refleksi pembelajaran dan hasil belajar yang dilakukan oleh guru. Refleksi dan perbaikan pembelajaran merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas supaya tujuan refleksi pembelajaran bagi siswa dan guru sebagai elemen yang terlibat dalam pembelajaran di dalam kelas? Kemudian, manfaat refleksi apa yang bisa diperoleh guru berkaitan dengan evaluasi terhadap peninjauan pembelajaran di kelas? Nah, penasarankah Bapak Ibu semua? Saya akan memandu jalannya diskusi dan sesi tanya jawab dengan Bapak Rosim. Kami berharap sesi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak narasumber kita yang pertama. Supaya Bapak narasumber kita yang pertama makin semangat, saya punya pantun untuk Bapak Rosim. Nanti jangan lupa jawab, bilang cakep ya. Ya, Paling enak oseng daun cesim. cakep. Dicampur teri. Cakep. Cakep. Kita sambut narasumber Bapak Rosim. Silahkan untuk memberikan materi. Kepada Bapak Rosim, narasumber pertama, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Abdul Salam MPD, selaku pengawas SD Kecamatan Mustika Jaya, Bapak Kusnadi, selaku Ketua K3S Kecamatan Mustika Jaya, Bapak Hendra Ridwan, SPDMM, Kepala Sekolah SDM Beneran 1, juga Bapak Joko Awal Suroto, Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya, dan juga Ibu Pipih Hajar Aspiah, selaku Ketua Kombel Pembelajar Kecamatan Mustika Jaya. Sebelumnya saya pengen pantun juga nih. Pergi ke sungai mencari ikan. Cakep. Cakep. Terima kasih. Udah segitu. Cakep.
pergi ke sungai mencari ikan. Cakep. Ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Salam dan sapa saya ucapkan kepada kepada hadirin semua. Lupa, bentar. Saya lagi ngarang tiba-tiba. Bentar ya. Saya ulangi boleh? Boleh. Boleh, Pak, boleh. Ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum kepada hadirin semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Semua juga akhirnya. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Sebelum saya menyampaikan materi, izin sekali lagi bukan maksud untuk menggurui, tapi saya bermaksud untuk berbagi. Dan sebelumnya saya pengen, boleh ice breaking dulu nggak nih? Boleh Bapak, silakan. Boleh ya? Boleh. Ya, ice breaking. Saya berbagi layar dulu. Udah muncul belum? Oke, muncul, Pak. Baik. Kita akan speaking dulu sebentar. Oke, Bapak, Ibu, izin perhatikan layar yang di depan Bapak, Ibu sekalian. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Ya, hanya menyebutkan warnanya saja. Kita coba. Ini ada warna apa, Bu? Bapak? Merah. Coklat, Hijau, putih, biru, dan kuning. Iya, kuning. Ini Lingkaran. putih. Ini Abu-abu. oke, ini hijau, Wow. ini Merah. ini biru, yang ini Kuning. Ini Bapak Ibu nggak butuh warna. ini Hijau. warnanya, Bu, warna. Yang ini Biru. biru putih. Biru. kuning, nasi kuning, Hijau. Ini Biru. putih, Merah. merah. Ini hijau, kuning apa hijau? Oke, terima kasih. Segitu aja. Bikinnya nggak lama-lama. Buta warna. Kita buta warna lah ya. Saya stop dulu ya. Saya lanjut ke materi hari ini. Sudah tampil belum, Pak Ibu? Tampil belum? Masih yang ice breaking, Pak. Masih yang biskuit. ya, dah. Masih ice breaking ya? Sudah tampil ke utama. Sudah tampil, Pak, Ibu? Balik lagi ke itu. Refleks. Ya, sudah. Sudah, Sudah. Pak. Oke. Ke materi. Ini refleksi Iya. langsung.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, bukan menggurui, tapi niat untuk berbagi. Insya Allah berkah kalau rajin berbagi. Amin. Perkenalkan, nama saya Rosim SPDI, saya guru SDN Padurenan 1. Saya adalah juga salah satu guru penggerak Angkatan 10. Pada kesempatan webinar kali ini di seri ke-20, KKG Kecamatan Mustikajaya berkolaborasi dengan Kombel Padusat Padurenan 1. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada KKG Kecamatan Mustikajaya untuk kami bisa belajar dan berbagi pada kesempatan sore hari ini. Untuk materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang refleksi pembelajaran dan hasil belajar. Kenapa kalau yang digaungkan itu tentang digitalisasi, tetapi judulnya di awal penyampaian ini adalah refleksi pembelajaran dan hasil belajar. Karena kalau bicara tentang refleksi tentunya tidak hanya pembelajaran yang bersifat luring dan juga daring. Artinya refleksi ini sangat dibutuhkan bagi seorang guru untuk meningkatkan belajar atau pembelajaran siswa, baik dengan metode pembelajaran luring maupun daring. Nah, secara umum yang ingin kami sampaikan bahwa refleksi ini penting dan sangat penting dilakukan pada setiap pembelajaran seorang guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Untuk melatar belakangi refleksi ini, kita dapat bisa memahami bahwa proses refleksi pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar siswa adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi definisi pentingnya dan komponen-komponen refleksi pembelajaran serta cara menganalisis hasil belajar siswa. Dari sebuah refleksi yang kita lakukan, ini akan menjadi awal daripada munculnya sebuah evaluasi. Kalau dalam bahasa lain mungkin kita sering mendengar introspeksi diri, kemudian ada istilah muhasabah diri gitu ya. Dalam refleksi pembelajaran ini sama halnya kita merefleksi diri kita, baik guru dalam menerapkan metode pembelajaran maupun siswa selaku objek pembelajaran kita. Nah, sejauh mana kita dapat memberikan satu pembelajaran yang penuh, yang bermanfaat, dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa kita merefleksikan pembelajaran yang kita lakukan dalam keseharian kita sebagai guru. Apa itu refleksi pembelajaran? Kita bicara definisi. Definisi refleksi pembelajaran adalah proses introspektif yang dilakukan oleh guru atau siswa untuk menilai dan memperbaiki proses belajar mengajar. Jadi refleksi ini tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga refleksi dilakukan siswa, baik dalam pembelajaran yang bersifat luring maupun pembelajaran yang bersifat daring. Terutama di era digitalisasi sekarang tentunya kita sebagai guru dapat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan kemampuan siswa. Karena kita juga wajib mendidik siswa ini sesuai dengan zamannya. Zamannya siswa saat ini, mereka lebih akrab dengan gadget mereka lebih akrab dengan dunia digitalisasi mereka, dan tentunya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan apa yang mereka lakukan dalam keseharian mereka. Kemudian, apa itu tujuan refleksi? Tujuan refleksi bertujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
seperti tadi saya sampaikan bahwa refleksi ini penting, di mana dengan refleksi kita akan bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita. Kekuatan kita apa dalam hal pembelajaran, kemudian kelemahan kita apa. Dari kelemahan dan kekuatan ini dapat kita evaluasi, yang kemudian kita dapat mencari solusi untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita sampaikan atau kita terapkan kepada anak didik kita. Kemudian manfaat refleksi. Refleksi membantu guru dan siswa menjadi pembelajar yang lebih reflektif dan efektif. Ini sebuah reflektif, sebuah manfaat daripada refleksi yang kita lakukan. Kalau dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itu menjadi orang yang beruntung. Artinya setiap sesuatu hal yang kita lakukan, tentunya kita akan menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Sama halnya seperti kita memberikan judul pada webinar kali ini, refleksi pembelajaran untuk meningkatkan. Jadi tidak ada bahasa katanya untuk menurunkan, pasti meningkatkan. Ketika muncul sebuah refleksi, maka kita akan dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita dan juga mencari solusi untuk bisa meningkatkan kualitas guru dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran atau hasil belajar siswa. Kemudian pentingnya refleksi pembelajaran. Pentingnya refleksi pembelajaran ini satu, meningkatkan kualitas pembelajaran. Refleksi memungkinkan guru untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam pembelajaran. Bapak, Ibu hadirin sekalian, para peserta webinar seri ke-20 KKG Kecamatan Mustika Jaya, bahwa kalau kita perhatikan, kita sadari bahwa kurikulum kita ini kadangkala berubah-ubah. Tentunya ini tidak muncul serta-merta karena keinginan seseorang, tapi muncul karena ada refleksi yang pernah mungkin dilakukan untuk dijadikan sebuah evaluasi dan juga bisa memunculkan cara bagaimana bisa meningkatkan kualitas pembelajaran untuk bangsa Indonesia. Terutama yang kalau kita lihat, kita lebih akrab kepada pembelajaran daring, karena memang zaman sekarang, zaman di era digitalisasi, tentunya kita bisa menyesuaikan diri dengan komunitas atau lingkungan digital anak didik kita. Dan hal yang mungkin harus kita perhatikan adalah setiap kita menggunakan media digitalisasi, tentu juga pentingnya refleksi agar hal-hal yang negatif tidak terjadi. Kemudian bisa mendorong pertumbuhan profesional. Refleksi membantu guru mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka secara berkelanjutan. Nah, ini bisa mengembangkan keterampilan guru karena setiap sesuatu yang kita lakukan, yang kemudian direfleksi dan dievaluasi, dicari kelemahan dan kelebihannya, ini akan menjadi sebuah pengembangan atau cara kita untuk mengembangkan keterampilan kita dan juga pengetahuan peserta didik. Kemudian meningkatkan motivasi siswa. Refleksi dapat mendorong siswa untuk terlibat lebih aktif dalam proses belajar mereka, dengan tentunya dengan cara dan metode yang mendalam, kemudian dengan cara dan metode yang lebih reflektif, yang lebih variatif, yang bisa mengajak mereka untuk atau mendorong mereka untuk lebih termotivasi dalam belajar mereka. Kemudian komponen refleksi pembelajaran. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan ini meliputi menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita apa nih ketika kita masuk di kelas. Kemudian dengan mengidentifikasi strateginya apa nih. Dengan metode pembelajaran seperti apa yang kita lakukan. Dan kemudian mempersiapkan materi. Ketika tujuan pembelajaran sudah kita siapkan, identifikasi strategi sudah kita lakukan, kemudian kita menyiapkan materi yang akan kita sampaikan pada peserta didik. Kemudian implementasinya bagaimana? Mencatat pengamatan selama proses pembelajaran, termasuk reaksi dan respon siswa. Kita mencatat dengan
strategi yang kita lakukan, tangkap atau daya tangkap siswa kepada kita atau respon siswa itu seperti apa, reaksi siswa itu seperti apa, dan hasil daripada strategi dan metode atau metode yang kita sampaikan itu seperti apa. Ini kita harus catat. Yang kemudian terakhir adalah untuk menjadi bahan evaluasi, menilai keberhasilan pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi menilai keberhasilan pembelajaran itu bisa diukur dari sejauh mana pemahaman siswa atau sebesar apa hasil belajar siswa dan seantusias apa mereka bisa menyimak atau memahami materi yang kita sampaikan. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Kelemahan kita apa yang kemudian kita bisa perbaiki ke depan. Kekuatan kita apa yang bisa kita sampaikan lebih baik lagi ke depan. Serta merumuskan rencana perbaikan. Karena kekuatan dan kelemahan harus kita jaga. Kuat atau baik menjadi lebih baik, lemah atau buruk kita harus jadikan itu baik, kemudian akan menjadi lebih baik. Kemudian yang refleksi tentang hasil belajar siswa ini dapat dilakukan dengan pemahaman konsep. Yang pertama adalah menilai sejauh mana siswa memahami konsep-konsep kunci dalam materi pembelajaran. Kemudian penerapan keterampilan ini bisa mengevaluasi kemampuan siswa dalam menerapkan keterampilan yang diajarkan. Ini baik bersifat afektif, psikomotor, maupun kognitif. Jadi hal-hal ini yang barangkali kita harus bisa amati untuk bahan refleksi dan kemudian bisa dievaluasi ke depan menjadi yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah sikap dan motivasi. Mengamati perubahan dalam sikap, partisipasi, dan motivasi siswa selama pembelajaran. Ini biasanya kita lakukan banyak hal ketika kita bisa bagaimana kita masuk ke dunia mereka dengan memberikan motivasi dan juga memberikan contoh sikap yang baik dan juga bisa membangkitkan semangat mereka untuk bisa belajar lebih baik lagi. Kemudian ini penutup refleksi ini penting. Refleksi pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa adalah proses kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menerapkan strategi yang tepat, kita dapat membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dan menjadi pembelajar yang lebih efektif. Yang barangkali materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Rosim yang luar biasa pembahasannya yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih Bapak, sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Berikutnya, saya akan membuka kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. 2 pertanyaan, sesi pertama bagi peserta webinar yang akan bertanya kepada narasumber pada hari ini dengan cara raise hand terlebih dahulu, sebutkan nama, kemudian asal sekolah, atau bisa menyampaikan pada kolom chat. Terima kasih, saya persilahkan. Baik, sudah ada yang raise hand, yaitu Elis Estikoma. Kami persilahkan untuk pertanyaan pada Bapak Rosim sebagai narasumber yang pertama. Hah? Ada Ibu Elis? Bu Elis kepencet apa gimana? Oke, untuk peserta webinar yang lainnya, boleh mangga silakan Bapak Ibu semua.
Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu pada sesi tanya jawab kali ini? Bapak Ibu yang mau bertanya, kalaupun saya tidak bisa menjawab, nanti akan diserahkan kepada yang lebih ahli. Silakan jangan ragu, di sini banyak narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. Bagaimana Bapak Ibu peserta webinar hari ini? Apa cukup jelas untuk pemaparan materi dari Bapak narasumber yang pertama? Seperti sudah 5 jelas. menit kita tunggu dari sekarang. Saya sampaikan secara garis besarnya saja. Boleh Garis yang Bapak, kecil-kecil silakan. silakan dicari masing-masing. Jangan nggak ada yang nanya. Oke, baiklah para hadirin semua, yang dapat kita simpulkan dari sesi diskusi hari ini adalah refleksi pembelajaran dan evaluasi belajar siswa adalah proses kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta menerapkan strategi yang tepat. Kita dapat membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dan menjadi pembelajar yang lebih efektif. Dan akhirnya kita selesai meski tidak ada yang bertanya. Terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak dengan penuh antusias. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada pembicara untuk memberikan closing statement 1. Cukup 1 menit saja ya Pak ya. Closing statement-nya Pak, silakan. Baik, sebagai closing statement yang ingin saya sampaikan, ya jadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Tingkatkan semua kemampuan yang kita miliki, ikhlaskan niat, kerjakan apa yang mesti kita kerjakan, tinggalkan yang wajib kita tinggalkan. Kalau mau pik ila komitori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara dan audien. Saya Imas Waliah Widawati selaku moderator sesi 1 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala hilaf pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya punya pantun supaya Bapak Rosim SPD ini tidak dengan hampa pulangnya. Buah selasih di taman kota. Kota Bekasi. Kita semoga bisa membawa inspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sesi kembalikan ke MC Ibu Desta. Silahkan. Wow, luar biasa. Keren-keren untuk Ibu Moderator. Terima kasih banyak Ibu Imas Walia dan juga Bapak Sama-sama, Rosim Ibu. selaku narasumber. Orang mau bertanya udah diancam jangan nanya katanya. Tapi memang pemaparan materinya sangat lengkap. Terima kasih Bapak Rosim. Tentunya apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak sangat menginspirasi kita semua untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas di era digital ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang kedua, yaitu terkait refleksi literasi digital di sekolah dengan moderator Ibu Iil Yuni, SPDGR, yang sangat imut-imut dan juga narasumber kedua yang luar biasa potensinya. Langsung saja kita persilakan kepada Ibu Iil. Silakan Ibu Iil. Terima kasih kepada MC untuk kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang terhormat serta webinar yang berbahagia. Bersama saya Iil Yuni yang akan memandu untuk sesi materi, refleksi dan aksi, meningkatkan kualitas literasi di era digital dengan narasumber Ibu Ida Suaida SPD.
Untuk memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber hebat kita pada hari ini. Dari akademisnya, beliau pernah bersekolah di SDN Bantar Gebang 1 Bekasi, MTS Baitul Arkom Bandung, 3 MA Anida Bekasi, kemudian PGSD D2 Unisma 45 Bekasi, lalu S1 Pendidikan Bahasa dan Seni STKIP Siliwangi Bandung. Beliau sebagai guru kelas di SDN Padurenan 1, beliau mengabdi mulai dari tahun 2005 sampai sekarang. Beliau juga mitra umroh dan haji Travel Samira. Ya, mungkin jika ada yang berencana punya niat untuk ibadah umroh bisa kontak-kontak beliau. Ya, pada sesi ini Bu Ida akan membahas tentang pentingnya literasi di era digital. Literasi di era digital bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi juga tentang kemampuan mengakses, menganalisis, dan menghasilkan informasi yang secara efektif. Saya akan memandu jalannya diskusi dan sesi tanya jawab dengan Bu Ida. Kami berharap sesi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi Bapak Ibu semua dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bagaimana dengan Ibu narasumber kita, Ibu Ida Suhaida, sudah siap? Insya Allah sudah siap, Ibu Moderator. Ya, baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Ibu Ida Suhaida untuk memulai pemaparan materinya. Selamat menyimak, Bapak Guru Hebat. Silakan Ibu Ida. Baik, Masya Allah, luar biasa Ibu Moderator. Terima kasih sudah sekaligus mempromosikan salah satu job desk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Abdus Salam MPD selaku pengawas SD Kecamatan Mustika Jaya. Yang saya hormati pula Bapak Kusnadi SPDI selaku Ketua K3S Kecamatan Mustika Jaya. Yang saya hormati pula Bapak Hendra Ridwan SPDMM selaku Kepala Sekolah Padurenan 1. Yang saya hormati Bapak Joko Awal Suroto MPD selaku Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya. Yang saya hormati Ibu Vivi Hajar Asfiah selaku Ketua Penggerak Kombel Kecamatan Mustika Jaya. Dan yang saya hormati pula Bapak narasumber yang luar biasa yang sudah memaparkan materi yang pertama, yaitu Bapak Rosim SPDI. Dan tidak lupa pula juga yang saya hormati Ibu MC yang sangat cantik, Ibu Moderator 1, Moderator 2, dan Bapak Ibu Guru Hebat yang berada di Zoom pada siang hari ini. Sebelumnya, saya juga mau ikut pantun kayak Pak Rosim nih. Bilang cakep ya Pak, Bu. belum. Jalan-jalan, belum. Mulai. Jalan-jalan ke pasar malam. Cakep. Perginya naik mobil Bang Rahmat. Cakep. Izinkan saya haturkan salam, mohon dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tidak lupa pula hari ini saya mengapresiasi kepada Bapak Ibu Guru Hebat. Saya senang sekali berada di ruang Zoom pada siang hari ini, dapat berbicara secara tatap maya bersama Bapak Ibu Guru Hebat yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ida Suhaida. Saya bekerja di SDN Padurenan 1 sebagai guru dari 2005 sampai dengan saat ini. Mungkin saya tidak seperti Pak Rosim, tidak ada banyak gelar di belakangnya, tapi insya Allah hari ini kita berbagi bersama-sama, bukan saya menggurui,
tapi saya juga sambil belajar sharing bersama Bapak Ibu guru hebat. Apabila ketika saya memaparkan materi, kita sesi pengalaman, mangga. Saya izin, oh ya sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu. Kalau tadi Pak Rosim itu ice breakingnya bermain warna Pak Bu. Kali ini kita bermain angka. Nah, ngomong-ngomong literasi digital, kita bermain literasinya dengan angka. Share screen semuanya. Apa sudah muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Mohon bersabar ya. Bisa dibantu dengan Ibu Ajrun? Ya, belum. Ini nih, laptop atau barusan. Bisa aja. Izin share, Bu Ida. Waduh, gambarnya begini lagi. Dulu bisa nih dikit lagi. Padahal gambar doang ya. Ini lemot. Udah ya nih, share nih. Oke, sudah bisa masuk. Udah. Wida mana? Oke, sementara sambil nunggu Bu Ida, kita speaking terlebih dahulu ya. Sudah siap Bapak Ibu guru hebat? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Untuk clue-nya jumlah hari. Nah, udah ada tuh Bu Ida. Azrun, mohon maaf sinyalnya saya terpental. Baik Bapak Ibu guru hebat,
Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kalau Pak Rosim bermain dengan warna ya, kalau saya bermain dengan angka, kita berliterasi. Nah, di sini adalah clue-nya jumlah hari. Ingat ya, Bapak Ibu guru hebat, clue-nya jumlah hari. Kita lihat di sini, 4 ditambah 5 sama dengan 2. 6 ditambah 4 sama dengan 3. 7 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, sekarang kalau 6 ditambah 5 sama dengan berapa? Tolong ditulis di kolom komentar. 2. Siapa yang menjawab tadi? Siapa yang menjawab? Ya. Saya lihat di sini ada yang jawab ya. 4. Oke, ya, beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Jawabannya betul, itu 4. Nah, sekarang kita ke yang berikutnya. 4 tambah 5 sama dengan 2. Sekarang 5 ditambah 7 sama dengan berapa? Silakan dijawab melalui kolom komentar. Mana? Ayo, 4 tambah 5 sama dengan 2. 5 tambah 7 sama dengan, ya, baru Pak Juarma, Pak Andi, Bu Siti, ada yang 2 jawabnya, ada yang 5. Ya, yang benar jawabannya adalah 5. Ingat Bapak Ibu, clue-nya adalah hari. Hari. Dalam 1 minggu kita ada berapa hari? Kita ulang, ada 2 lagi nih Pak Bu. 7 ditambah 2. 7 ditambah 2 sama dengan? Bapak Ibu guru hebat sudah pintar-pintar nih, cerdas-cerdas sekali. Betul Bu Ajrun ya, 2 ya. Baik, 1 lagi Pak, ice breaking-nya. 6 ditambah 5. Ya. Iya, betul. Kasih aplaus untuk Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih banyak. Kita sudah berliterasi dengan angka hari ini untuk ice breaking-nya. Kemudian saya izin share screen. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Sudah muncul belum? Tunggu belum. Muncul, Bu. Sudah muncul? Sudah, Bu Ida. Sudah, Bu, sudah. Sudah muncul, Bapak? Sudah, Bu Ida, sudah. Bapak Ibu guru? Sudah, Bu Ida. Sudah, Bu, sudah muncul. Oke. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Ini saya akan memberikan sudah baik kan penjelasan tentang literasi digital di sekolah. Iya, baik. Nah, kita sharing bersama-sama tentang literasi digital menjadi semakin penting memungkinkan siswa untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi dan teknologi secara efektif. Saya yakin di sekolah-sekolah kita
sudah banyak sekali guru-guru hebat yang sudah menggunakan digital untuk pembelajaran di dalam kelasnya. Nah, kemudian definisi dan komponen literasi digital. Yang pertama adalah akses dan penggunaan teknologi. Kemampuan mengakses, menggunakan, dan mengelola berbagai perangkat dan platform digital. Beberapa waktu lalu, mungkin pada saat zamannya COVID ya Pak Bu, kita sama-sama belajar dari nol berkaitan dengan digital. Tapi ada positifnya, jadi kita lebih maju di abad 21 ini, kita harus bisa mengakses bagaimana teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Jangan sampai kita ikut tertinggal karena kita tidak bisa mengakses dan menggunakan teknologi tersebut. Kemudian yang kedua adalah keterampilan informasi. Kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber digital. Nah, ini keterampilan informasi ini sangat penting. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa memanfaatkan informasi dari berbagai sumber digital. Sekarang sumber digital itu banyak sekali, Pak Bu. Bisa media sosial, entah Instagram, sekarang yang sedang ramai itu ada TikTok, mungkin Facebook, dan lain-lain. Tapi ketika kita menemukan atau mengevaluasi juga memanfaatkan informasi dari berbagai sumber digital tersebut, kita juga harus benar-benar menselektif. Ketika informasi itu datang, bagaimana kita untuk menyampaikan kepada anak-anak didik kita. Nah, kemudian komunikasi dan kolaborasi. Kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif menggunakan berbagai alat digital. Saya yakin juga Bapak Ibu guru hebat di sini sudah sangat mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk berkomunikasi dan berkolaborasi di dalam kelas khususnya dengan anak-anak hebat. Ada beberapa mungkin di sekolah ada sekolah yang memang sudah mengizinkan untuk siswanya menggunakan gadget atau sesekali membawa gadget ke sekolah ketika pembelajaran. Tapi ada juga beberapa sekolah mungkin karena sarana dan prasarana atau lingkungan yang tidak mendukung itu tidak diizinkan untuk membawa gadget karena memang ada plus minusnya untuk menggunakan sumber digital ini. Nah, alhamdulillahnya kebetulan kami di SDN Paduranan 1 dipimpin oleh Bapak Hendra Ridwan selaku kepala sekolah mengizinkan untuk menggunakan gadget walaupun tidak setiap hari, dan kita juga harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan orang tua. Misalnya kalau di kami itu kebetulan saya pribadi tahun lalu kebetulan saya mengajar di kelas 5 dan memang untuk akses digital alhamdulillahnya di sekolah kami itu sarana prasarananya sudah cukup memadai. Nah, kami berkomunikasilah dengan orang tua untuk membawa gadget. Kayaknya hampir sekarang itu anak-anak sudah difasilitasi handphone ya, Pak Bu. Jadi kita tinggal berkomunikasi dengan orang tua untuk membawa gadget tersebut tapi dengan kesepakatan. Jadi gadget tersebut hanya dipakai di dalam kelas ketika pembelajaran. Selesai pembelajaran, gadget tersebut kembali dimasukkan ke dalam tas atau tidak digunakan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya anak-anak menggunakan media-media lain pada saat pembelajaran. Nah, kemudian yang keempatnya adalah kreativitas dan inovasi digital. Kemampuan menciptakan konten digital baru dan menerapkan teknologi dalam pemecahan masalah. Dan saya juga sangat yakin di sini Bapak Ibu guru hebat sudah sering buat konten ya Pak Bu kalau di kelas gitu untuk mengedukasi, men-share, memberikan saling berbagi kepada teman-teman di seluruh Indonesia mungkin bahkan sampai di luar bagaimana kita di dalam kelas pembelajaran di dalam kelas menggunakan konten-konten digital tadi, tapi tentu dengan kesepakatan tadi dan pengawasan dari guru kelasnya masing-masing. Berikutnya ada 3 indikator penting literasi digital di sekolah. Yang pertama adalah basis kelas, kedua basis budaya sekolah, dan basis masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan basis masyarakat?
basis kelas. Basis kelas itu jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Kalau tidak salah informasi, bahkan tahun ini sudah ada pelatihan untuk coding, anggaran atau diinformasikan bahwasanya ada pelatihan coding, betul Bapak Ibu guru. Nah, ini salah satu momen berharga untuk Bapak Ibu guru yang sudah memang terpilih untuk melakukan pelatihan coding, karena memang di era digital ini kita harus benar-benar up to date, walaupun yaitu tadi kita terus harus memfilter mana yang baik dan mana yang kurang baik apabila kita sampaikan kepada anak didik kita di kelas. Kemudian yang kedua adalah intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam kelas, intensitas kebetulan untuk saya pribadi, untuk memanfaatkan literasi digital, saya masih menggunakan beberapa media sosial, beberapa digital, bahkan di sekolah juga sarana prasarananya sudah memadai, menggunakan misalnya Infocus kita, kemudian proyektor, kemudian bersama-sama bermain tadi quizzes atau word wall dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah dilatih atau melakukan pelatihan literasi digital, tapi intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital kita tidak kontinu, saya yakin Bapak Ibu guru, kita akan lupa dengan pelatihan yang tadi. Karena terbiasa. Sama halnya dengan saya juga masih belajar untuk menerapkan atau memanfaatkan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Kemudian tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet. Kemudian basis budaya sekolah. Jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital. Ini kita bisa akses kalau misalnya anak-anak didik kita tidak perlu membawa gadget di dalam kelas atau ke sekolah. Ini kita bisa menggunakan gurunya yang menayangkan menggunakan media pembelajaran yang bahan bacaan sekarang itu banyak banget berliterasi secara digital bersama-sama. Jadi si anak tidak perlu membawa gadget apabila memang sekolahnya tidak mengizinkan. Kemudian ada frekuensi peminjaman buku bertema digital. Ada jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan basis budaya sekolah, teknologi, dan informasi. Jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital atau situs laman. Jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal layanan sekolah. Misalnya, Erapot, pengelolaan keuangan, Dapodik, pemanfaatan data siswa, juga profil sekolah, dan sebagainya. Berikutnya, indikator yang ketiga adalah basis masyarakat. Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital di sekolah. Nah, ini sangat penting. Mungkin ada di berbagai wilayah lain atau di sekolah-sekolah lain di luar wilayah Bekasi atau mungkin lebih di pelosok. Nah, itu mungkin terkendala dengan sarana dan prasarana. Entah mungkin sinyalnya, internetnya, atau lain hal. Tapi kita bisa menggunakan cara-cara lain. Nah, mudah-mudahan ketika basis masyarakat ini yang sarana prasarananya mendukung literasi digital di sekolah, maka akan ada yang keduanya, yaitu tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam pengembangan literasi digital. Lagi-lagi keterlibatan orang tua. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang tua agar orang tua pun memahami bahwasanya kita tidak boleh tertinggal di abad 21 ini. Anak-anak tetap kita awasi dalam pemakaian digital, tapi anak-anak juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian ada strategi mengintegrasikan literasi digital dalam pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan platform digital, yaitu ada Google Classroom. Saya masih ingat betul pada saat zamannya corona nih Pak Bu, kita masih bingung awal-awal nge-share tugas menggunakan WhatsApp. Ternyata
kurang efektif karena tugas masuk semua difotokan ke galeri, akhirnya handphone kita yang terkendala. Nah, akhirnya kita belajar kembali, ada itu namanya Google Classroom. Jadi semua tugas bisa dimasukkan ke Classroom, kemudian bisa juga menggunakan platform Edmodo, kemudian Zoom yang saat ini kita bersama-sama melakukan webinar dan platform pembelajaran online lainnya dapat memfasilitasi interaksi dan pembelajaran jarak jauh. Kemudian membuat konten digital interaktif, yaitu ada Quizizz, ada Kahoot, dan Canva dapat digunakan untuk membuat kuis, permainan, dan presentasi digital yang menarik. Beberapa waktu lalu, saya bersama anak didik saya di kelas mencoba membuat flyer, Pak, dari Canva. Nah, saya coba bersama-sama, walaupun mungkin yaitu tadi, kita harus benar-benar sabar untuk memaparkan bagaimana tahapan-tahapan masuk ke platform tersebut menggunakan gadget. Tapi alhamdulillah pada saat itu anak-anak bisa dan langsung mengirimkan tugasnya ke saya menggunakan email mereka masing-masing. Walaupun ada beberapa yang terkendala, tapi semuanya masih bisa terhandle dengan baik. Kemudian, membimbing penelitian digital. Membantu siswa dalam melakukan penelitian online menggunakan mesin pencari dan mengevaluasi kredibilitas sumber informasi tersebut. Sekarang banyak banget informasi-informasi yang belum benar kebenarannya atau mungkin bahasanya hoax gitu. Tapi kadang siswa bahkan kita sendiri langsung tidak mencerna, langsung menerima begitu saja informasi-informasi tersebut. Nah, kita bantu anak didik kita membimbing anak didik kita menggunakan mesin pencari. Mesin pencari itu bisa menggunakan Chrome, Google, dan lain-lain. Nah, kemudian sambil dipelajari, apakah ini benar sumbernya? Nah, bersama-sama dengan anak didik kita, dan alhamdulillah saya juga sudah pernah di dalam kelas melaksanakan ini. Nah, ini ada beberapa contoh literasi digital di sekolah. Yang tadi saya sudah paparkan, ada Google, ada Yahoo, dan lain-lain. Kemudian, ada contoh literasi digital di sekolah. Ini membuat konten pembelajaran online bersama siswa yang bisa digunakan di dalam dan di luar kelas. Supaya anak-anak lebih bahagia dan menyenangkan ketika belajar. Karena bagaimanapun kenyamanan anak-anak di kelas itu bagaimana kita selaku wali kelasnya. Yang penting kita tetap tidak merubah atau tidak keluar dari marwah sebagai seorang pendidik. Kemudian ada contoh literasi digital di sekolah. Ada 12 aplikasi mengajar untuk guru yang bisa diakses gratis. Sekarang juga ada tambahan ruang pendidikan, kalau tidak salah ya Bu Vivi ya. Ada yang terbaru juga untuk literasi digital di sekolahnya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, mungkin sekian pemaparan dari saya terkait dengan meningkatkan literasi digital di dalam kelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sedikit banyaknya karena saya di sini juga masih belajar. Barangkali kita bisa saling berbagi kondisi sekolah di dalam lingkungan Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kita beri aplaus untuk narasumber kita. Luar biasa sekali ilmu yang diberikan oleh narasumber kita. Terima kasih kepada Ibu Ida Suaida atas pemaparan yang sangat informatif dan sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru, khususnya dalam pembelajaran di kelas. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, atau Bapak Ibu bisa juga menanyakan melalui kolom chat. Mungkin saya Atau persilahkan mungkin yang mau kalau bertanya. tidak ada yang bertanya, kalau tidak ada yang bertanya, kita sharing bagaimana pengalaman di sekolah masing-masing. Mungkin begitu Ibu Moderator.
Apa? Sepertinya tidak ada ya. Oh, apakah sudah memahami semua Bapak Guru hebat? Mungkin sudah Bu Il. Oh, baik, jika Bapak Ibu Guru hebat tidak ada yang mau ditanyakan oleh narasumber kita, baik saya akan bacakan sedikit kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh beliau. Dapat kita simpulkan bahwa literasi digital di sekolah dapat membantu pembelajaran dalam dunia pendidikan. Proses literasi digital juga dapat berfungsi sebagai bekal untuk membedakan sumber-sumber belajar yang benar, signifikan, dan dapat memberikan manfaat. Indikator literasi digital di sekolah mencakup 3 basis. Yang pertama, basis kelas. Yang kedua, basis masyarakat. Dan yang ketiga adalah basis budaya sekolah. Baik, terima kasih kepada narasumber atas ketersediaannya berbagi kepada teman-teman Bapak Guru hebat. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan untuk kita semua. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Guru hebat yang telah berpartisipasi. Saya juga nggak mau kalah nih punya pantun. Cakep. Buah mangga enak rasanya. Cakep. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Cakep. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Ibu Desta Dwi Putri. Saya Oke, persilakan. terima kasih luar biasa untuk Ibu Iya selaku moderator, juga Ibu Ida Suwaida selaku narasumber kedua. Memang Ibu Ida ini sudah tidak diragukan lagi Bapak Ibu. Di sekolah ini beliau orang yang sangat aktif dan sangat menginspirasi kita semua sebagai guru tentunya. Dan terima kasih Bu Iya juga Bu Ida, walaupun beliau berdua insya Allah lusa akan berangkat umroh, masih menyempatkan untuk mengisi webinar ini. Terima kasih, semoga umrohnya berjalan dengan lancar dan kita Amin bisa ya juga Rabbal ikut Alamin. umroh Amin ya bersama-sama Allah. Mira Travel. Boleh daftar ya. Daftar ya. Bapak Ibu semua, tentunya pemaparan materi itu yang disampaikan oleh narasumber sangat bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Bapak Ibu, sebelum acara ini kita tutup, ini akan ada kuisis terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Ibu Ajrun Mataunli SPD. Ya, dan ada hadiahnya Bapak Ibu. Jadi harus semangat mengikuti kuisisnya. Silakan kepada Ibu Ajrun. Oke, thank you kepada Bu Desta selaku MC. Oke, Bapak Ibu guru hebat yang masih setia di ruang Zoom. Nah, sekarang kita akan kuis dulu ya. Pastikan Bapak Ibu guru sudah membuka browser atau kuisis di perangkat masing-masing. Untuk kodenya nanti saya share ya. Untuk linknya sudah dikirim di chat. Apakah sudah bisa dibuka Bapak Ibu guru hebat? Sudah. Silakan kalau sudah bisa dibuka, mohon untuk join ya. Kalau tidak
ada aplikasi Quiziznya bisa pakai link yang saya share di kolom chat. Oke, sudah ada beberapa yang bergabung ya. Tambah tah. Oke, lanjut ya. Apa peran guru dalam meningkatkan literasi digital di kelas? Ibu Nita sedang memimpin ya. Ya, semangat Bapak Ibu guru untuk mendapatkan vouchernya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya.
Udah waktunya habis. Yeah. Akhir ya. Coba. Pemenangnya adalah Ibu Ani. Selamat kepada Ibu Ani mendapatkan peringkat pertama. Silakan nanti dikirim nomor HP-nya ya ke kolom chat atau bisa menghubungi panitia. Untuk Bapak Ibu guru yang belum menang, jangan berkecil hati ya. Semuanya sudah menjadi juara. Dan tetap semangat belajar. Jangan lewatkan kuis-kuis berikutnya di webinar selanjutnya. Oke, saya kembalikan kepada MC kembali. Terima kasih Bu Desta. Oke, terima kasih Bu Ajrun dan selamat untuk pemenangnya. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Jangan lupa ya, tong hilap, ikuti terus seri webinar berikutnya dan pantengin terus KKG Kecamatan Mustika Jaya yang berkolaborasi dengan komunitas pembelajar Mustika Jaya setiap bulannya. Bapak Ibu, sebelumnya kita foto bersama dulu. Mohon dibuka kameranya Bapak Ibu. Ya, dan sekedar mengingatkan, di chat sudah disematkan link untuk absen nih Bapak Ibu ya. Jangan lupa penulisan email juga harus benar karena nanti sertifikat akan langsung dikirim melalui email Bapak Ibu. Sudah? Bagaimana Bu Vivi? Langsung kita foto bersama. Baik Bu. Halaman 1 ya. Kita ada 3 halaman. Siap? 1, 2, 3 senyum. Oke. Tunggu sebentar. Selanjutnya halaman kedua. Oh, ini masih ada yang aktif tapi kameranya off. Dan halaman ketiga. Oke, cukup. Terima kasih Bu Desta. Oke, terima kasih Bu Vivi. Dan juga Bapak Ibu Guru, sekedar informasi lagi, webinar KKG Kecamatan Mustika Jaya dan Komunitas Pembelajar Mustika Jaya seri ke-21 akan berkolaborasi dengan SDN Padurenan 3. Sebelum saya tutup, saya juga ada pantun penutup nih. Mohon dijawab dengan semangat. Cakep. Burung cendrawasih, burung irian. Cakep. Di tanah Papua. Cakep. Terima kasih. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Semoga acara webinar siang ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Ya Akhir Rabbal kata, Alamin. saya selaku pembawa acara Desta Dwi Putri dan seluruh panitia yang bertugas pada webinar series ke-20 bersama KKG Kecamatan Mustika Jaya, Komunitas Pembelajar Mustika Jaya yang berkolaborasi dengan Komunitas Belajar Padurenan 1 undur diri. Semoga ilmu yang kita dapat dalam webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagimu negeri jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia Terima kasih is teman-teman a semuanya, wonderland. luar biasa. Alhamdulillah. Saya